Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, bertumbuh untuk menghasilkan buah roh. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Mari kita membaca Alkitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, buah roh yang dimaksud di sini adalah yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang dimaksud di mana buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, tapi sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa buah roh yang dipakai di sini berbentuk tunggal. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani dijelaskan dalam bentuk noun nominatif maskulin singular. Atau artinya adalah satu buah dengan 9 cita rasa. Jadi artinya bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Kalau dia buah-buah roh berarti ada bermacam-macam buah. Ada yang dimaksud dengan buah sukacita, ada buah kasih, ada buah kesabaran, dan seterusnya. Kalau dia buah-buah roh. Tetapi maksudnya di sini hanya satu, yaitu disebut buah roh. Satu buah roh dan di dalamnya terdapat 9 rasa. Jadi maksudnya yang benar di sini adalah satu buah dengan 9 rasa. Sehingga artinya di sini Roh Kudus menghasilkan buahnya dalam diri kita secara keseluruhan. Dan 9 rasa ini berdampingan dalam satu buah, tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam satu buah, di situ ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan. Jadi 9 rasa ini ada dalam satu buah, bukan buah yang terpisah. Ini jelas dari maksud kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi ingat, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, tidak ada buah tanpa pertumbuhan. Pohon tidak akan berbuah sebelum dia bertumbuh. Dan semua pohon berbuah terlebih dahulu diawali dengan pertumbuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah roh? Yang harus kita lakukan adalah bertumbuh dengan cara, yaitu yang pertama adalah kita harus membuang dosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 1 di sana menunjukkan bahwa supaya kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah roh adalah mari kita membuang dosa. Artinya bahwa melepaskan sesuatu yang tidak berguna, tak berkenan dari kehidupan kita. Nah, nasihat Rasul Petrus kepada orang percaya dimulai dengan kata karena itu, dengan alasan bahwa orang percaya telah dilahirkan kembali melalui firman Allah yang hidup. 1 Petrus 1 ayat 23 jelas di sana. Dan membuang dosa di sini berarti memisahkan diri dari dosa. Kata buanglah di sini mempunyai makna perintah segala kejahatan. Berarti kejahatan secara umum harus dibuang dari kehidupan kita.
Jadi dalam hal ini orang percaya dinasehati supaya memisahkan diri dari semua dosa. Nah, secara khusus di sini ada dosa-dosa yang harus dibuang dalam konteksnya. Ada 4 jenis dosa. Bukan berarti hanya 4 dosa ini. Tapi dalam konteksnya mereka saat itu yang paling dominan adalah keempat dosa ini. Sehingga dibuang keempat dosa ini. Apa saja itu? Di sana pertama dikatakan segala tipu muslihat. Itu harus dibuang dari kehidupan orang Kristen umat Tuhan jika ingin bertumbuh dan menghasilkan buah roh. Maksudnya di sini dibuang supaya orang percaya itu membuang segala macam kelicikan dan penipuan. Segala tipu muslihat itu dibuang. Nah, kedua dikatakan di sana segala macam kemunafikan. Munafik adalah memperlihatkan sesuatu tindakan agar orang lain berkenan. Tetapi motifnya adalah untuk kepentingan pribadi. Jadi kemunafikan itu dibuang. Menyakitkan kemunafikan itu. Tidak baik ada kemunafikan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan ketiga dikatakan kedengkian dibuang. Kedengkian artinya di sini adalah iri hati. Dan iri hati merupakan penyakit menular. Iri hati bisa melanda kemana-mana. Bahkan melanda anak-anak Tuhan. Nah, anak Tuhan juga kalau tidak waspada akan berpikiran iri hati, kedengkian yang bisa menyebabkan ia terjerumus dalam dosa. Dan keempat dikatakan dibuang adalah fitnah. Fitnah merupakan puncak dari iri hati. Karena itu seorang menceritakan tentang keburukan orang lain dengan maksud menjatuhkan orang tersebut. Oleh karena itu keempat hal ini ditekankan dibuang dan semua dosa dibuang dari kehidupan orang percaya. Mari sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita menghindari akan hal ini. Walaupun pada faktanya banyak orang Kristen yang terjebak dengan dosa-dosa ini. Tapi kita sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari telitilah kehidupan kita. Masih adakah dosa-dosa seperti yang didaftarkan ini dalam kehidupan kita? Kalau ada, akuilah secara khusus dosa yang mana dan bentuknya apa, serta kepada siapa saudara telah melakukannya. Mohonlah ampun kepada Tuhan, dan jika hal itu ada hubungannya dengan orang lain, penipuan misalnya, mintalah maaf kepadanya, saudara telah berbuat dosa. Dan sahabat musafir, putuskanlah tekad untuk menghentikan perbuatan dosa tersebut. Dan mohonlah kepada Tuhan agar dapat memenuhi tekad itu. Itu yang pertama, ketika kita rindu bertumbuh dan menghasilkan buah roh, maka yang pertama, buanglah dosa. Yang kedua, yaitu kita harus merindukan firman Allah. Dalam ayatnya yang kedua, merindukan firman Allah. Artinya bahwa kita sangat menginginkan dan mengharapkan firman Allah dalam hidup kita. Kita menaruh cinta kepada firman Allah sehingga setiap saat membangkitkan rasa rindu pada firman Allah tersebut. Nah, dalam ayat 2 di sini dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan demikian, dan jadilah sama seperti bayi. Kata-kata dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 3 sebenarnya adalah merupakan satu kalimat panjang dengan kata kerja utama dalam bentuk perintah. Apa di sana? Inginlah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia kata ini tidak diterjemahkan. Dan terjemahan harfiah dari bagian kalimat ini adalah sesungguhnya dari bahasa asli. Diterjemahkan di situ adalah inginlah firman Allah seperti bayi. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia saat ini, dan jadilah sama seperti bayi. Tapi kalau saya menerjemahkan secara literal dari bahasa asli itu adalah inginlah firman seperti bayi. Dan merindukan firman di sini secara otomatis seperti bayi. Bayi dalam bagian kalimat ini terjemahan dari kata breve, yang artinya bayi yang baru saja lahir.
yaitu dia secara otomatis menginginkan susu. Jadi dapat diartikan di sini adalah sikap orang percaya terhadap firman Allah seharusnya sama seperti bayi yang baru lahir yang secara otomatis menginginkan susu. Kemudian juga dikatakan rindu akan firman Allah yang murni. Susu yang murni di sini sudah jelas yang dimaksud adalah firman Allah. Dan yang murni artinya tidak ada campurannya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa firman Allah yang tertulis yaitu Alkitab dan bukan tafsiran mengenai Alkitab. Nah, orang percaya dinasihati oleh Rasul Petrus di sini supaya mempunyai kerinduan yang utama akan Alkitab dan bukan buku-buku mengenai Alkitab. Buku-buku mengenai Alkitab itu memang penting, tetapi bukan itu yang utama. Nah, karena itu mari sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang-orang yang merindukan firman Allah. Walaupun pada faktanya banyak orang yang malas untuk membaca firman Allah. Mungkin baca sedikit saja atau mungkin dia membaca firman Allah seminggu sekali ketika datang beribadah di hari Minggu. Lebih suka justru membaca buku di luar dari Alkitab daripada Alkitab. Itu memang penting, tetapi itu bukan yang utama. Oleh karena itu, mari sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, berusahalah setiap hari ada waktu disediakan untuk belajar, membaca dan merenungkan firman Allah, merenungkan Alkitab. Berusahalah untuk tetap mengikuti persekutuan ibadah setiap hari Minggu atau ibadah hari-hari yang lain sesuai dengan program yang sudah ditetapkan di gereja Anda. Dan sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari cobalah untuk mengikuti suatu kelompok pemahaman Alkitab. Kalau sudah ada dalam gereja, kalau belum, marilah membentuk kelompok pemahaman Alkitab atau pendalaman Alkitab. Kegiatan ini akan menumbuhkan diri kita untuk mempunyai kerinduan akan firman Allah. Ini yang kedua, dan yang ketiga adalah ketika kita rindu untuk dapat bertumbuh dan menghasilkan buah roh, yang harus kita lakukan adalah melakukan firman Allah. Ayatnya yang ketiga di sini artinya bahwa mengerjakan atau melaksanakan, mempraktekkan firman Allah dalam kehidupan kita. Ini yang dimaksud dengan melakukan firman Allah. Di dalam ayatnya yang ketiga di sini kalau kita melihat, di sana dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap. Perhatikan kalimat ini, jika kamu benar-benar telah mengecap. Nah, susunan kalimat yang diterjemahkan, jika kamu. Ini adalah sebuah susunan kalimat yang bersyarat dalam bahasa Yunani. Sehingga terjemahan yang lebih tepat dari kalimat ini adalah oleh sebab kamu telah. Oleh sebab kamu telah. Contohnya misalnya, oleh sebab kamu telah makan, kamu semestinya bekerja. Dan ini siklus. Terjadi berlangsung terus menerus. Oleh sebab kamu telah makan, kamu semestinya bekerja. Jadi dapat diartikan dari teks kita ini bahwa oleh sebab kamu orang percaya telah menyerap atau merasakan kebaikan Allah, kamu semestinya bertumbuh melakukan firman Tuhan. Dan ini siklus dilakukan secara terus menerus. Orang percaya menyerap atau merasakan kebaikan Allah, maka orang percaya itu seharusnya terus menerus bertumbuh dan melakukan firman Allah. Kemudian juga arti kata kebaikan Allah dalam bahasa Yunani adalah Allah adalah baik. Jadi arti bagian kalimat ini adalah bahwa orang percaya sebenarnya pernah merasakan sesuatu hal yang membuktikan bahwa Allah itu baik.
Dengan demikian, jika orang percaya mau mengingat hal ini, mau tidak mau haruslah bertumbuh dan melakukan firman Allah. Dan itu menjadi gaya hidup. Dia merasakan kebaikan Allah, maka dia bertumbuh melakukan firman Allah. Menjadi gaya hidup atau dipraktekkan setiap hari gaya hidup ini. Oleh karena itu sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas kebaikannya, maka hiduplah melakukan firman Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Walaupun saat ini kalau kita memperhatikan, banyak orang Kristen hanya membaca Alkitab, tahu firman Allah, tetapi tidak melakukan firman itu. Firman Allah hanya jadi pengisi otak, hanya menjadi pengetahuan. Jadi pengetahuan saja tetapi tidak dilakukan. Hal itu jangan sampai terjadi bagi kita. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang membaca firman Allah, tahu firman Allah, hendaklah praktekan, lakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, jadilah pelaku firman Allah. Bukan seberapa banyak firman yang kita tahu, tetapi berapa banyak firman yang kita lakukan. Inilah sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah roh. Akan terjadi jika kita membuang dosa, jika kita merindukan firman Allah, jika kita melakukan firman Allah. Dan buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melakukan ketiga hal ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Tolonglah kami dapat memahami dengan benar Allah Roh Kudus yang lebih memperjelas dalam pengertian kami masing-masing. Sehingga kami ketika rindu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah roh, maka kami akan berusaha dalam hidup kami untuk membuang dosa, merindukan firman Allah dan melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.